Shalom Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Apa kabarnya? Semoga setiap kita boleh senantiasa aman dan sehat dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara sekalian, pernahkah dalam momen hidup kita mengalami satu titik di mana kita meragukan akan keselamatan akhir kita? Pernahkah kita merasa bahwa hidup kita ini tidak cukup baik akan iman kita kepada Yesus ataupun perbuatan hidup kita itu tidak cukup sempurna, sehingga kita mengkhawatirkan apakah nanti kita akan masuk surga atau tidak? Nah, saya rindu untuk menyampaikan sebuah berita sukacita dari dalam surat 2 Korintus 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda milik-Nya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini memberikan kita sebuah pengharapan bahwa Allah meneguhkan setiap orang yang percaya kepada anaknya, bahwa jaminan keselamatan kekal itu telah disediakan melalui kehadiran Roh Kudus di dalam setiap hati kita. Nah, materai pada umumnya kita gunakan sebagai sebuah tanda penegasan kuasa atau otoritas di dalam sebuah surat atau perjanjian tertulis kita, ya, entah itu materai 3.000, 6.000, atau yang mungkin mulai diberlakukan sekarang, yaitu materai 10.000. Nah, di zaman Alkitab Perjanjian Baru, lambang materai ini punya fungsi tambahan untuk menandai kepemilikan seorang tuan atas properti atau hamba-hamba miliknya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika kita membaca ayat tadi dengan kacamata ini, kita bisa menemukan sebuah keyakinan yang menggembirakan. Ya, Allah sendiri telah menandai kita sebagai umat milik-Nya bukan hanya dengan sembarang tanda, melainkan dengan Roh Allah sendiri. Dan pada akhirnya kita boleh paham sekarang bahwa keselamatan akhir setiap kita bukanlah lagi ditentukan dari seberapa baik hidup kita atau seberapa sempurna iman kita, tetapi dari pengalaman hadirnya Roh Kudus Allah di dalam setiap kehidupan kita pada waktu kita memutuskan untuk percaya dari hati kita yang terdalam pada pengorbanan Yesus Kristus. Nah, inilah salah satu kabar baik dari berita Pentakosta yang telah kita rayakan beberapa minggu yang lalu. Kita bersyukur kita boleh mengenal Roh Kudus dan juga karya-karyanya dalam setiap kehidupan kita, sehingga yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah bukan lagi apakah saya akan selamat, ya, melainkan pertanyaan buat kita sekarang adalah yang pertama, sudahkah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus untuk terus menyucikan hidup kita dan menumbuhkan iman setiap kita? Dan yang kedua, sudahkah kita membagikan berita Injil Yesus ini kepada sanak saudara kita atau orang di sekitar kita yang belum percaya, agar mereka pun bisa punya jaminan keselamatan kekal di dalam hadirnya Roh Kudus Allah, seperti sebagaimana yang telah kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kiranya Roh Kudus Allah terus menyertai setiap perbuatan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.